Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki satu permintaan kepada para penggemar sepak bola tanah air. Juru taktik asal Korea Selatan itu memohon agar seluruh Garuda fans dan para supporter untuk memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno saat melawan Australia pada 10 September 2024. Perjuangan awal timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang belum tuntas. Setelah berhasil mencuri angka dari Arab Saudi, skuad Garuda bakal melawan tim negara yang tak kalah tangguh. Skuad Garuda akan meladeni ketangguhan Australia, tim yang selalu menembus Piala Dunia sejak edisi 2006 di Jerman. Artinya, Socceroos sudah 5 edisi beruntun mengikuti ajang bergengsi tersebut. Jelas, bukan lawan yang mudah untuk timnas Indonesia meski akan menantang tamunya di Stadion Utama GBK. Karena itu, Shin Tae-yong selaku pelatih kepala timnas Indonesia meminta dukungan penuh dari Garuda fans. Melawan Australia, kita akan menghadapi Australia di GBK. Jadi, kepada semua fans, kalian bisa datang dan kalian bisa memengaruhi lawan kita, kata Shin Tae-yong dalam video yang diunggah akun Instagram Timnas Indonesia. PSSI diketahui memberikan kuota sebanyak 65.000 lembar tiket untuk laga kandang Timnas Indonesia melawan Australia. Menurut Shin Tae-yong, dukungan penuh dari supporter dapat meningkatkan semangat segenap Timnas Indonesia. Bahkan, bisa membantu Garuda meraih kemenangan atas Australia. Terus dukung para pemain dan berikan dukungan terbaik sebisa yang kalian bisa. Hal itu akan menjadi kekuatan bagi saya, buat para pemain yang tentu diharapkan kita semua bisa mendapatkan hasil terbaik, katanya. Jadi, saya mohon ramaikan pertandingan dan kami akan memberikan yang terbaik, pungkas Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, boleh jadi merasa girang karena langkah skuad Garuda menuju laga kontra Australia diiringi oleh sederet kabar baik. Laga menghadapi Australia akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024, mendatang. Menjelang pertandingan penting tersebut, timnas Indonesia dan Shin Tae-yong mendapatkan 3 kabar baik berikut ini. 1. Justin Hubner bisa main. Timnas Indonesia bakal kembali diperkuat oleh Justin Hubner pada pertandingan kontra Australia di Stadion GBK nanti, karena hukuman untuk sang bek tengah sudah usai. Sebagai pengingat, Justin Hubner tetap dipanggil oleh Shin Tae-yong yang memanggil 26 pemain untuk 2 pertandingan pada bulan September ini. Padahal, Hubner tidak bisa bermain untuk laga kontra Arab Saudi akibat akumulasi kartu kuningnya. Meski begitu, hukumannya sudah usai pada laga kontra Australia dan sang bek Wolverhampton Wanderers tersebut bisa kembali dimainkan Shin Tae-yong. 2. Australia punya modal buruk. Australia memiliki modal buruk menjelang duel kontra timnas Indonesia, seiring dengan kekalahan di pertandingan pertama mereka. Socceroos menjamu Bahrain pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis, 5 September 2024, lalu. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Australia kesulitan untuk mencetak gol, dan bahkan malah kebobolan akibat gol bunuh diri Harry Souttar pada menit ke-89. Bahkan, Australia bakal kehilangan satu pemainnya untuk laga kontra Indonesia akibat kartu merah yang diterima Kusini Yengi pada menit ke-79. 3. 2 calon pemain naturalisasi terungkap. Informasi pemain naturalisasi tambahan kembali beredar menjelang laga kontra Australia. Maes Hilgers dan Eliano Reijers dipastikan menjadi 2 amunisi baru untuk timnas Indonesia. Rumor soal tambahan pemain naturalisasi sudah beredar deras selama beberapa waktu terakhir, dengan beberapa nama bermunculan di media. Namun, pada Kamis, 5 September 2024, kemarin, informasi mengerucut kepada 2 nama, dengan Maes Hilgers dan Eliano Reijers dikabarkan sudah mendarat di Jakarta. Pada Jumat, 6 September 2024, malam WIB, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengonfirmasi bahwa keduanya sedang menjalani proses naturalisasi. Keduanya diharapkan untuk menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia kontra Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski belum bisa dimainkan, hal ini tentunya menjadi kabar baik untuk pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian? Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terlihat cukup kesal setelah menyaksikan perjuangan skuad Garuda melawan Irak di bawah terik matahari sore. Kinerja para pemain yang mayoritas berkarier di Eropa terlihat menurun drastis setelah 30 menit pertandingan. Wajah-wajah lelah dan gerakan yang melambat menjadi bukti bahwa cuaca panas menjadi musuh terbesar mereka. Ini bukan rahasia lagi, ujar Shin Tae-yong dengan nada tegas.
Cuaca panas sangat menguras tenaga pemain, terutama mereka yang terbiasa bermain di negara dengan iklim yang berbeda. Pengalaman pahit itu membuat Shin Tae-yong mengambil keputusan penting. Ketika timnas Indonesia akan menjamu Australia di laga berikutnya, pelatih asal Korea Selatan ini memastikan pertandingan akan digelar malam hari. Mungkin sekitar pukul 19.30 WIB, ujarnya. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Shin Tae-yong ingin memberikan kondisi yang optimal bagi para pemainnya agar bisa tampil maksimal. Ia ingin menghindari terulangnya kejadian serupa di mana para pemain harus berjuang melawan cuaca ekstrim. Saya sudah melihat sendiri bagaimana pemain berjuang di cuaca panas saat menonton pertandingan Liga 1 kemarin, kata Shin Tae-yong. Pukul 15.30 WIB, suhu masih sangat tinggi. Kondisi ini sangat sulit bagi pemain untuk tampil maksimal. Shin Tae-yong juga memberikan pujian terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Ia melihat kualitas Liga 1 semakin meningkat. Para pemain bekerja keras dan memberikan permainan yang menarik, ujarnya. Bagaimana menurut kalian? Sikap Evan Dimas soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Gelandang Persik Kediri, Evan Dimas, tidak mempermasalahkan kehadiran pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia. Yang terpenting bagi Evan Dimas, pemain naturalisasi tersebut harus bermain dengan hati saat berseragam Timnas Indonesia. Sejauh ini, sudah ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Saya di sini berbicara sebagai pemain sepak bola, ucap Evan Dimas saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Saya tidak condong ke naturalisasi, saya juga tidak condong ke pemain lokal. Pemain naturalisasi tidak apa-apa. Dengan catatan dia, pemain naturalisasi, benar-benar menjiwai, yang dibela dia merah putih, dia pakai baju merah putih loh, harus benar-benar menjiwai, dengan rasa bangga, sambung mantan pemain Timnas U19 Indonesia itu. Kendati begitu, Evan Dimas tetap mengingatkan untuk tidak melupakan pembinaan usia dini. Di sisi lain seperti saya bilang tadi pemain muda kita juga harus diperhatikan, tutur Evan Dimas. Dalam artian jangan sampai kita fokus di timnas, pemain-pemain muda yang grassroots itu yang mau menuju ke senior jangan sampai gak diperhatikan. Karena apa? Ini kan adalah aset kita. Kalau kita mau bicara sepak bola kita maju bukan cuma 1 tahun 2 tahun mas, kita harus bicara 40 tahun ke depan, ujar pemain berusia 29 tahun tersebut. Menurut Evan Dimas, bibit-bibit pesepak bola Indonesia harus dijejali bermain dengan benar. Bukan justru didesak bagaimana cara memenangkan pertandingan. Kalau kita bicara maju sepak bola ya, karena apa? Karena usia muda itu dituntut untuk menjadi pemain sepak bola yang benar, bukan dituntut untuk menang, kata Evan Dimas. Jadi kemelekatan-kemelekatan itu kan sudah harus ada, di mana caranya main bola yang benar, usia muda itu, grassroots, di mana caranya passing yang benar, usia muda. Jangan sampai usia muda kita hanya dituntut untuk menang, sambung mantan pemain Persija itu. Dia menambahkan, timnas Indonesia yang kini masih berjuang harus didukung. Maksudnya kita ayo sama-sama kita dukung timnas kita, ujar Evan Dimas. Kita dukung pemain lokal kita dukung naturalisasi kita nggak ada berpihak satu sisi. Dengan catatan semua harus menjiwai, dan dengan catatan semua harus merasakan di mana bangganya menjadi Indonesia, tutupnya. Kisah miris Emil Audero setelah tolak bela timnas Indonesia, kini justru jadi kiper pelapis di Como 1907 menarik untuk dibahas. Sebab karir Emil Audero saat ini justru tengah terpuruk usai sempat menjadi kiper yang pernah membela Inter Milan. Ya, Emil Audero merupakan pemain keturunan Indonesia-Italia. Ia sendiri dikabarkan sudah dihubungi pihak PSSI untuk segera dinaturalisasi. Kendati demikian, kiper berusia 27 tahun itu menolak lantaran masih berusaha untuk mendapatkan tempat di skuad timnas Italia. Maklum saja, Emil Audero muda nyatanya pernah dipanggil beberapa kali oleh timnas Italia kelompok umur. Dari timnas Italia U15 sampai U21 pernah dibela Emil Audero. Jadi, tidak heran jika ia pun mengharapkan suatu saat nanti bisa memperkuat timnas Italia senior. Akan tetapi, sampai Emil Audero kini sudah berusia 27 tahun, nyatanya ia tak pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain di timnas Italia. Karir Emil Audero padahal sempat menanjak kala dipinjamkan Sampdoria ke Inter Milan pada musim 2023-2024 kemarin. Namun, Emil Audero hanya mencatatkan 6 laga saja Inter Milan di sepanjang musim 2023-2024 tersebut. Sewaktu masih di Juventus pun hanya memiliki 1 cap saja. Emil Audero paling banyak menghabiskan waktu menit bermain bersama Sampdoria. Kini di musim 2024-2025 ia resmi meninggalkan Sampdoria karena dibeli Como. Dengan memperkuat tim yang baru promosi ke Liga Italia 2024-2025 tersebut, karir Emil diharapkan bisa menanjak lagi. Terlebih ia adalah kiper utama di Como usai diberikan nomor punggung 1. Tragisnya, kini Emil Audero justru hanya sebagai kiper cadangan.
Ia kalah dari kiper kawakan berusia 41 tahun, yakni Pepe Reina. Tercatat Como sudah memainkan beberapa laga Liga Italia 2024 i 2025 dan kedua laga tersebut posisi kiper dipercayakan kepada Reina. Sedangkan Emil hanya duduk di bangku cadangan. Tentu hal tersebut benar-benar tragis. Banyak netizen tanah air yang meledek Emil Audero dengan menyebut semua itu adalah karma karena sudah menolak membela timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin bahagia. Sebab, Lionel Messi, dari Amerika Serikat bersedia memperkuat timnas Indonesia. Lionel Messi yang dimaksud adalah Adrian Wibowo. Pesepak bola kelahiran 17 Januari 2006 ini bukanlah pesepak bola kacangan. Baru berusia 18 tahun, Adrian Wibowo sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Major League Soccer, MLS, Los Angeles FC. Saat ini, Adrian Wibowo bermain bersama klub Liga 3 Amerika Serikat, Los Angeles FC 2. Bersama Los Angeles FC 2, tahun ini Adrian Wibowo mengemas 7 gol dan 6 assist. Karena itu, hanya masalah waktu baginya dipromosikan ke tim senior. Ya, saya mempunyai darah Indonesia dari ayah saya. Ayah saya 100% Indonesia dan berasal dari Surabaya, tegas Adrian Wibowo, mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha, Sabtu, 31 Agustus 2024. Ada kontak dari PSSI, tapi tidak resmi. Saya tentu terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia, dan akan saya pertimbangkan, tegas pemain yang memiliki tendangan kaki kiri mematikan tersebut. Menarik menanti bagaimana respons Shin Tae-yong menyikapi kondisi ini. Jikapun tak bisa langsung diandalkan untuk timnas Indonesia senior, Adrian Wibowo dapat digunakan lebih dulu di timnas Indonesia U20. Secara usia, tenaga Adrian Wibowo dapat diandalkan untuk membawa timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia U20 2025. Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025 jika menembus semifinal Piala Asia U20 2025. Bagaimana menurut kalian? Media Inggris The Guardian memprediksi timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun skuad Garuda harus melewati jalur putaran keempat terlebih dulu. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup berat. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain yakni dengan berlaga di babak keempat. Itu bisa terjadi jika timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Inggris, The Guardian. Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia. Namun mereka tidak melihat skuad bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. The Guardian memprediksi kalau tim arahan Shin Tae-yong bisa finish di peringkat 4 di atas Cina dan Bahrain. Itu artinya, skuad Garuda akan beraksi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi yang lahir dan dibesarkan di Eropa, bisa saja berhasil finish di posisi keempat di atas Cina dan Bahrain, tulis The Guardian dalam artikelnya, Kamis, 5 September 2024. Dalam artikelnya juga The Guardian memprediksi kalau Jepang akan pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara persaingan sengit antara Arab Saudi dan Australia bakal tersaji dalam perebutan posisi 2. Bagaimana menurut kalian? Jai Idzes tak gentar hadapi laga di grup maut kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada di grup C dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia. Skuad Garuda berada satu grup bersama Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, dan Cina. Di atas kertas, grup tersebut bisa dibilang grup neraka untuk pasukan Shin Tae-yong. Bagaimana tidak, Jepang, Arab Saudi, dan Australia merupakan langganan Piala Dunia. Meski begitu, bek timnas Indonesia, Jai Idzes tak peduli. Sebab, Idzes melihat hal itu sebagai tantangan yang bagus bagi skuad timnya. Ada 6 pot dengan 3 tim dan kami berada di pot terakhir bersama negara-negara lain yang berada di peringkat terendah dunia FIFA, kata Idzes, dilansir dari Void Balzoni. Dari setiap pot, ada lawan yang lebih unggul di depan kami. Di atas kertas, itu menjadi negara-negara yang menyulitkan setiap saat, sambungnya. Idzes mengaku tidak terlalu risau timnas Indonesia bakal bertemu tim-tim langganan Piala Dunia.
Bek Venezia ini justru melihatnya sebagai tantangan bagus untuk timnas Indonesia terbang lebih tinggi di kancah dunia. Bagi kami, ini adalah peluang baru untuk membawa Indonesia lebih jauh lagi. Kami melihatnya sebagai tantangan besar, ungkap Jai Idzes. Tujuan kami sudah jelas, tapi kita lihat saja sejauh mana kemajuan yang bisa kami capai, ujarnya, menambahkan. Jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus bisa finish di 2 teratas. Namun, pelatih Shin Tae-yong realistis, dia ingin membawa timnas Indonesia di posisi 3 atau 4. Jika finish di posisi tersebut, timnas Indonesia masih punya peluang untuk merebut tiket Piala Dunia 2026 dengan mengambil jalur lewat babak keempat. Kabar gembira buat Marcelino, pelatih Oxford United janji tidak akan ada cadangan mati. Marcelino Ferdinand akan mendapatkan menit bermain di Liga Inggris, demikian janji pelatih Oxford United sebelum bursa transfer tutup. Marcelino Ferdinand boleh berharap akan memperoleh jatah bermain, walau peluang untuk itu tak terlalu besar. Wonderkid timnas Indonesia itu bergabung Oxford United saat divisi Championship sudah bergulir 2 pekan. Alhasil, ia tertinggal dalam hal match fitness dan pemahaman taktik dari pelatih Des Buckingham. Pada Sabtu, 24 Agustus 2024, Oxford memainkan pertandingan pertama sejak Marcelino tiba. Sesuai prediksi, mantan pemain Persebaya itu tak bermain pada laga Oxford kontra Blackburn Rovers tersebut. Tim milik Anindya Bakri dan Erick Thohir takluk dengan skor 1-2 dari mantan juara Premier League 1994-1995 itu. Fans tanah air patut bersabar dengan perkembangan Marcelino di tim utama The US. Sebagai perbandingan, Nathan Choyaon di kompetisi yang sama membutuhkan 1 tahun untuk memenangi debut di Swansea City. Dalam skenario terburuk, Marcelino bisa saja membutuhkan waktu yang sama, atau lebih lama, untuk tampil dalam seragam Oxford. Meski begitu pelatih Des Buckingham mengindikasikan skenario itu tak akan terjadi di timnya. Ia tak menginginkan seorang pemain yang sama sekali tak berpeluang memperoleh menit main. Jika ada pemain yang tak mampu memenuhi standar, mantan pelatih Mumbai City itu lebih memilih meminjamkannya. Ini tentang memastikan kami mendapatkan pemain yang dibutuhkan, ujar Buckingham di Oxford Mail. Kami tidak akan meninggalkan pemain pada tempat di mana tidak ada sepak bola, menit main, untuk mereka, tegasnya. Pernyataan itu bisa diartikan Marcelino akan mendapat kesempatan di Kassam Stadium. Atau, pemain 19 tahun itu bakal dipinjamkan untuk memahami Liga Inggris di level lebih rendah. Kami akan melakukan lebih banyak untuk mengeluarkan pemain, terutama pada pasar peminjaman, terang Buckingham. Sangat penting bagi kami mengeluarkan pemain jika mereka tidak bermain di sini, demi perkembangan mereka, urainya. Bagaimana menurut kalian? Mengerikan, Jepang bantai Cina 7-0. Timnas Jepang menang telak 7-0 lawan Cina di laga pertama Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang benar-benar menunjukkan kelas sebagai Raja Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Saitama, Jepang pada Kamis, 5 September 2024. Jepang tampil dominan. Timnas Jepang bermain ofensif sejak awal pertandingan di babak pertama. Kaoru Mitoma dan Takefusa Kubo menjadi inisiator serangan tim berjuluk Samurai Biru tersebut. Tak butuh waktu lama, Wataru Endo, menit 12, mampu membobol gawang Cina. Bintang Liverpool itu berhasil memanfaatkan umpan matang yang dikirimkan oleh Takefusa Kubo, timnas Jepang unggul 1-0. Selepas gol itu, timnas Jepang tidak mau mengendurkan permainan ofensifnya. Meski begitu, tim Dragons, julukan timnas Cina, mampu bermain solid dan sukses mengantisipasi gempuran masif Jepang. Pada menit akhir babak pertama, timnas Jepang mampu menggandakan keunggulan lewat gol Kaoru Mitoma, menit 45-2. Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan timnas Jepang atas Cina 2-0. Memasuki babak kedua, timnas Jepang kembali tancap gas untuk menekan pertahanan tim Dragons. 7 menit pertandingan berjalan, Samurai Biru berhasil menambah keunggulan lewat Takumi Minamino, menit 52. Pemain AS Monaco itu berhasil meneruskan umpan matang Kaoru Mitoma menjadi gol. Keunggulan 3 gol tidak membuat timnas Jepang puas. Mereka terus menggedor pertahanan Cina. Timnas Cina yang dalam keadaan tertinggal tidak bisa berbuat banyak selain berharap pada serangan balik. Namun, upaya itu juga terus menemui kebuntuan. Di sisi lain, timnas Jepang berhasil mencetak gol keempat. Adalah Takumi Minamino, menit 58, yang kembali sukses mencetak gol selepas menerima umpan terukur dari Ayase Ueda. Setelah gol keempat, timnas Jepang menurunkan intensitas serangannya. Timnas Cina mencoba memanfaatkan momentum yang ada, akan tetapi semuanya sia-sia. Timnas Jepang pun kembali menambah keunggulan lewat tendangan mendatar Junya Ito, menit 77. Pada menit-menit kritis, Samurai Biru yang belum juga puas berhasil mencetak gol ke-6 via tendangan Daizen Maeda, menit 87, dan Takefusa Kubo, menit 95.
Akhirnya, timnas Jepang mengunci kemenangan atas Cina 7-0 di laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Inilah kata pelatih timnas Cina usai laga. Seperti yang saya katakan sebelum pertandingan, Jepang adalah tim kuat, dan itu adalah pertandingan yang sulit. Jepang adalah tim papan atas di Asia. Bukan hanya di Asia, tetapi tim kelas dunia, ucap Ivan Kovic. Kami tahu pertahanan kami tidak berjalan dengan baik, karena kami kebobolan gol di akhir babak pertama. Kami mengubahnya di babak kedua, karena kami ingin meningkatkan intensitas dan jumlah pemain di lini tengah. Kami mencoba berbagai hal untuk memperkuat pertahanan, tetapi mereka terus mencetak gol. Bagaimana menurut kalian? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ogah timnas Indonesia bernasib sama seperti Olimpiade Paris 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dirinya berharap skuad Garuda lolos, bukan hanya hampir. Kita semua punya mimpi yang sama. Kemarin Olimpiade hampir lolos. Kita usahakan untuk Piala Dunia jangan juga hampir. Kalau bisa kita bisa, raih hasil maksimal, kata Erick Thohir. Ini ada charter pesawat dari Bahrain ke Cina karena tidak ada connecting langsung, kita harus cari akal. Ini bukan memanjakan Coach Shin atau para pemain, bukan, ini keharusan kita mempersiapkan pemain kita sebaik mungkin. Lalu, ini bukan kemewahan, dan saya rasa tidak semua perjalanan tim nasional, kita charter-charter pesawat, tidak. Cuma ini bagian kita memaksimalkan performa timnas kita, tambahnya. Coach Shin Tae-yong menilai bahwa hadirnya pemain keturunan perlahan bisa membuat pola pikir timnas semakin padu. Mereka membawa ilmu yang sudah dipelajari dari luar negeri dan coba diterapkan dalam tim. Tentunya, dia memiliki kriteria yang ketat saat memberikan rekomendasi pemain keturunan dan bertanggung jawab penuh. Mereka adalah pemain keturunan yang menjadi WNI, saat ini sudah hampir 50% dan ke depan akan lebih besar lagi. Kata Shin Tae-yong dikutip dari kanal YouTube 3 Pro TV. Mereka memiliki kakek dan neneknya berdarah Indonesia, tutupnya. PSSI mendapat kucuran dana sebesar 80 miliar rupiah dari Bank Mandiri untuk persiapan timnas Indonesia menghadapi berbagai agenda ke depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik kerja sama tersebut dan mengakui bahwa federasi memang membutuhkan tambahan dana untuk keberlangsungan skuad Garuda. Memang dalam membangun timnas Indonesia itu kami perlu pembiayaan dan tidak mungkin bergantung kepada pendanaan dari pemerintah saja. Kami tidak menutup mata kalau memang ada pihak yang bisa membantu sponsor dalam skala yang lebih besar, ujar dia saat ditemui di Plaza Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2024. Timnas Indonesia di semua kategori memang bakal dihadapkan dengan jadwal padat. Di level senior, tim asuhan Shin Tae-yong akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Kemudian timnas U20 Indonesia sedang pemusatan latihan di Korea Selatan untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025, begitu pula dengan timnas U17 Indonesia yang sedang berada di Bali dalam rangka persiapan tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Erick mengatakan agar persiapan timnas Indonesia bisa maksimal, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga, memberikan tanggapan terkait sorotan media negara tetangga terhadap timnas Indonesia. Dia menegaskan bahwa PSSI sama sekali tidak peduli dengan komentar dari media-media negara lain mengenai timnas Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan naturalisasi pemain. Media-media dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam, seringkali menyoroti dan memberikan komentar miring tentang gencarnya program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Namun, Arya Sinulinga menekankan bahwa PSSI lebih fokus pada pekerjaan mereka untuk membangun sepak bola nasional dan mengembangkan timnas Indonesia daripada merespons komentar dari luar. Saat ini, prestasi timnas Indonesia sedang berada di puncak, dengan pencapaian terbaru sebagai satu-satunya tim dari ASEAN yang berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi ini juga berkat kontribusi para pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI, yang justru menjadi bahan sorotan oleh media negara tetangga. Arya menegaskan bahwa PSSI tidak terpengaruh oleh komentar negatif dari luar. Menurutnya, PSSI sibuk mengurus sepak bola dalam negeri dan tidak punya waktu untuk membahas komentar-komentar dari media asing. Dia juga menambahkan bahwa jika komentar tersebut adalah bentuk kekaguman, maka itu bisa diterima. Namun jika hanya berupa nyinyiran, maka PSSI tidak akan ambil pusing. Vietnam, Malaysia itu begitu melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Tapi, jujur tidak pernah kami bahas karena kami sibuk mengurus sepak bola dan liga kita, kata Arya dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube pribadinya. Jadi, tidak sempat bahas komentar luar.
Kalau kagum oke, kalau nyinyir sepanjang yang tidak masalah ya sudah, tambahnya.